Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas untuk series drama terbaru dari Netflix yang berjudul Love Alarm season kedua. Setelah sukses di season 1 yang lalu, di mana aplikasi Love Alarm yang dapat menemukan cinta kepada para penggunanya ketika seseorang dalam radius 10 meter. Pada season pertama menceritakan tentang kisah Kim Jo Jo yang diperankan oleh Kim So Hyun, Hwang Sun Oh yang diperankan oleh Song Kang, dan Lee Ha Young yang diperankan oleh Jung Ga Ram. Saat mereka menghadapi dunia di mana orang-orang hanya dapat mengekspresikan cintanya melalui sebuah aplikasi, yaitu Jo Alarm. Love Alarm season kedua masih dibintangi oleh pemain yang sama. Pada akhir kisah season 1 yang lalu, kita digantung oleh keberadaan Kim Jo Jo di tengah dua orang cowok yang sama-sama menyukai, yaitu Lee Ha Young dan juga Hwang Sun Oh. Tetapi di sini Hwang Sun Oh sudah memiliki gandengan, yaitu Yuk Jo. Walaupun begitu, Hwang Sun Oh masih menyukai Kim Jo Jo. Pertemuan mereka dalam rangka menghadiri perilisan Love Alarm versi kedua. Dan Kim Jo Jo, dia yang ingin bertemu sang pengembang agar hak fitur perisai pada akunnya dapat dicabut kembali. Seperti yang kita telah ketahui pada season 1 yang lalu, bahwa Chun Doo-gu, seorang cowok culun yang menciptakan Love Alarm, serta dia yang menyukai Park Gul-mi sehingga Love Alarm tercipta. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Awal kisah Kim Jo Jo, ia yang masih teringat tentang masa lalu dia, dan dia yang masih merasa bersalah atas kematian orang tuanya. Dia masih menunggu walaupun itu mustahil. Adegan berpindah saat Kim Jo Jo yang sudah duduk di bangku kuliah melalui hari-hari seperti biasanya, dan tampak dia bertemu serta makan siang bersama Lee Ha Young. Ya, tingkah laku mereka berdua di kantin menambah rasa iri orang yang ada di samping mereka. Karena apa? Karena Ha Young dia terus-menerus membunyikan Love Alarm di ponsel Kim Jo Jo. Kebersamaan mereka berlanjut. Ha Young mengajak Kim Jo Jo untuk datang ke apartemen barunya. Di sisi lain, Sun Oh tampak sedih melihat Kim Jo Jo bersama dengan Ha Young. Walaupun Sun Oh sudah bersama Yuk Jo, namun tetap saja ia tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Jo Jo dan Ha Young tampak sangat-sangat bahagia menikmati kebersamaan mereka, dan kamera lawas menjadi saksi atas keasikan serta keuuan mereka bersuah foto. Hingga perlahan adegan ini hampir terjadi sebelum Kim Jo Jo terjatuh. Adegan berpindah, sebuah berita yang menayangkan Brian Chon, seorang pengembang dari Love Alarm versi kedua. Akhirnya sang pengembang dari Love Alarm tampil ke publik. Wah, ternyata dia bukan Chun Doo-gu. Saat ini dia tampak sangat-sangat tampan, berbeda jauh dengan Chun Doo-gu, sang pendiri serta pengembang Love Alarm yang dulu. Kita belum tahu apakah memang benar dia merupakan Chun Doo-gu atau bukan. Munculnya Brian Chun ke publik sampai-sampai Park Gul-mi dibuat terpesona. Apa iya Chun Doo-gu berubah setampan ini? Tampaknya hal itu bisa terjadi. Lanjut. Ekonomi yang berkecukupan tak menjamin sebuah kehidupan sosial keluarga baik-baik saja. Itulah yang dialami keluarga dari Sun Oh. Gul-mi, ia yang merasa iri terhadap Kim Jo Jo, dan dalam sebuah live streaming yang kerap kali ia lakukan, dan tak jarang juga live streamingnya sepi dari penonton, kepada para penonton dia mengatakan dia akan membongkar siapa sebenarnya sang ilustrator dari dunia yang berdering. Buat teman-teman yang sudah menonton season 1 pastinya tahu bahwa itu adalah Kim Jo Jo yang identitasnya masih menjadi rahasia sebagai ilustrator dunia yang berdering. Jika Gul-mi mendapatkan 20 pesanan baju dari live streamingnya, dia menjanjikan dan dia akan memberitahu siapa orang di balik ilustrator dunia yang berdering. Kemudian adegan berpindah ketika Kim Jo Jo sedang berjaga toko. Seperti biasanya, ada seorang pembeli yang datang dan tampak dia membunyikan Love Alarm milik Kim Jo Jo. Tak lama setelah kepergian dia serta Kim Jo Jo yang sudah menutup toko, dia kembali lagi menemui Kim Jo Jo. Lantas dia langsung menanyakan kenapa Kim Jo Jo tidak mengupload ilustrasi terbaru dalam dunia yang berdering. Wah, ternyata dia tahu kalau Kim Jo Jo merupakan sang ilustrator dari dunia yang berdering. Sang laki-laki ini dia tampak begitu agresif dan sedikit kasar kepada Kim Jo Jo, hingga Kim Jo Jo merasa tak aman. Lantas dia berlari dari kejaran sang laki-laki ini. Beruntung dia bisa lolos dan dia bertemu dengan Ha Young. Apakah semua ini merupakan kelakuan dari Gul-mi? Namun tampaknya dalam sebuah telepon Kim Jo Jo dengan Park Gul-mi, dia menyangkal akan hal itu. Lantas bagaimana laki-laki itu bisa tahu kalau sang ilustrator merupakan Kim Jo Jo? Lanjut. Karena merasa khawatir, Ha Young ia mengajak Kim Jo Jo untuk menginap di rumahnya. Di sisi lain, Suho dia sangat merindukan kehadiran dari Ha Young yang sekarang sudah pindah dari rumahnya. Kemudian di malam yang sunyi dan hujan gerimis yang mengguyur, Ha Young dikejutkan sebuah pelukan hangat dan sebuah kecupan manis dari Kim Jo Jo. Di ujung malam ini, keuuan mereka
berlanjut hingga pagi hari. Kemudian pencarian sang pengembang Joe Alarm atau sang pengembang dari Love Alarm versi kedua oleh Gulmi, karena Gulmi sangat penasaran siapa sebenarnya orang di balik Love Alarm. Hingga Gulmi sampai ditipu $1 juta agar bisa bertemu dengan sang pengembang. Tetapi pada episode ini akhirnya dia bisa lega saat sang penipu tertangkap oleh polisi dan dia memberikan sedikit petunjuk sebuah kode bahwa sang pengembang berinisial CDG. Namun Gulmi ia belum tahu siapakah sebenarnya dari CDG. Kalau kita cocok lagi, CDG merupakan Chun Do-gu. Ya, seorang cowok culun pada saat SMA dulu, sang pengembang Love Alarm versi pertama. Dan ternyata benar bahwa Brian Chon merupakan Do-gu dari sebuah adegan yang memperlihatkan tentang masa lalu Chun Do-gu. Kemudian di sini Kim Jojo yang terus menghubungi sang pengembang agar perisai Love Alarm pada akunnya dapat dicabut kembali. Tetapi hal itu belum juga mendapat respon dari sang pengembang. Jojo dia juga hanya bisa menebak-nebak saja kalau sang pengembang merupakan Do-gu. Kemudian di sekolah lama, Kim Jojo dan juga Hayoung mereka berjanjian akan bertemu. Tetapi di sini Kim Jojo ia malah terbawa suasana dan ia kembali teringat masa-masa SMA tentang Hayoung. Hingga ketika dia berada di depan UKS, Love Alarm berbunyi. Hal itu pastinya membuat dia bertanya-tanya siapakah yang ada di dekatnya. Kemudian ketika Jojo masuk ke dalam UKS, Jojo kembali mengingat tentang masa lalunya saat pertama kali Love Alarm dia dibunyikan oleh Hayoung, yaitu di dalam UKS. Namun di sini orang yang membunyikan Love Alarm milik Kim Jojo merupakan Sunho. Wah, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Sunho dan juga Hayoung? Kenapa sekarang yang bertemu dengan Kim Jojo adalah Sunho? Nah itu dia guys, sedikit rekap untuk series drama terbaru dari Love Alarm season kedua. Nantikan untuk update ceritanya pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat and